bahasan terkait dengan yang kemarin gitu ya. Kemarin kan terkait masih kita membahas tentang tinjauan asuransi umum gitu kan ya. Dan ini bagi mungkin kemarin ada yang tidak hadir gitu. Jadi kita masih belum bahas tentang takafulnya. Insya Allah untuk pembahasan tentang takaful atau tentang asuransi syariah disampaikannya pekan depan gitu kan, seperti itu. Kita hari ini akan menuntaskan dulu pembahasan terkait dengan asuransi konvensionalnya dulu gitu ya. Nah kemarin sudah dibahas terkait dengan sejarah asuransi, kemudian apalagi ya terkait dengan cara kerja atau mekanisme asuransi konvensional gitu, dan juga terkait dengan jenis-jenis asuransi konvensional gitu ya. Nah ini bagi yang tidak hadir mohon nanti bisa menyimak juga. Nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan terkait dengan regulasi, kalau nggak salah regulasi asuransi, kemudian juga bagaimana pandangan para ahli fikih gitu ya terkait dengan asuransi konvensional atau tinjauan fikihnya seperti apa, dan terakhir nanti bagaimana juga kondisi faktual kondisi saat ini ya terkait dengan perkembangan asuransi konvensional yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau review dulu ya, biar nih teman-teman yang kemarin mungkin tidak hadir ya bisa setidaknya ada bayangan juga gitu kan ya terkait apa yang dibahas. Kemarin sudah dibahas oleh sebenarnya kemarin kan dibagi kelompok gitu ya. Jadi kemarin sudah sharing juga, saudara sudah searching, finding dan sharing gitu ya. Kemarin terkait dengan sejarah asuransi gitu ya. Coba kalau yang merasa kelompok 2 siapa? Atau saya nanya aja. Ya, yang kelompok 2 siapa ya kemarin? Terus saya nanya aja deh. Coba ke Anissa Septiawan. Anissa Septiawan ada? Anissa Septiawan ada ya? Anissa. Halo. Ada Ibu. Anissa kelompok berapa kemarin? Lupa Ibu, pokoknya sama Ismi sama Tia. Oh ya udah. Oke. Anissa masih ingat nggak sejarah asuransi konvensional itu seperti apa sih, Anissa? Yang kemarin disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 ya kalau nggak salah. Coba. Lupa, yang Anissa ingat apa? Ya, Anissa. Halo. Ibu lupa lagi. Lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Coba ya. Coba kita ingatkan ya, biar nggak lupa sama siapa ya. Coba Indah. Indah. Ingat nggak Indah? Tentang sejarah. Indah juga lupa Ibu, kemarin belum sempat ngerti. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kemarin di-share kan Sandra, kalau nggak salah Reli ya, ngomong 1 tuh ya, Sandra Pareli ya, ngomong 1 ya. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu. Di-share kan? Di-share Iya kan? Bu, di-share Bu. Oh, dibacain aja boleh Bu? Ada, sok atuh bacain aja nggak apa-apa. Sok, mangga Indah. Ya, jadi asuransi itu munculnya itu pada tahun 1750 sebelum Masehi. Nah, itu tuh ditemukan hukum kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Nah, lalu pada sekitar 600 sebelum Masehi itu orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan yang pertama. Nah, produk ini memberikan perawatan bagi keluarga yang ditinggalkan jika pencari nafkah meninggal. Lalu pada abad ke-12 di Anatolia, sejenis asuransi negara itu diperkenalkan. Dengan adanya asuransi ini, kalau pedagang dirampok di daerah tersebut, maka kas negara akan mengganti kerugian pedagang. Lalu pada tahun 1347, polis asuransi mandiri itu tidak terikat kontrak atau pinjaman muncul di Genoa pada abad ke-14. Polis asuransi untuk pertama kalinya itu ditemukan pada tahun 1347. Lalu pada abad ke-17, tahun 1666, kebakaran adalah ancaman yang konstan di Inggris. Nah, lalu terjadi kebakaran hebat yang menghancurkan lebih dari 13.000 rumah dan puluhan gereja. Nah, dari peristiwa tersebut, seorang dokter sekaligus ekonom, Nicholas Barbon, menciptakan asuransi kebakaran. Nah, pada tahun 1732 di Amerika Serikat, perusahaan asuransi itu pertama kali berdiri pada 1732 di Carolina Selatan dan menawarkan
perlindungan kebakaran. Nah, pada tahun 1800-an, perusahaan asuransi kebakaran itu berevolusi memasukkan asuransi jiwa dan beberapa pertanggungan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 1843, menurut buku History of Insurance in Indonesia, pada perusahaan asuransi itu dilahirkan oleh warga Belanda bernama Bataviase Z and Brand Assurantie Maatschappij yang didirikan pada 18 Januari 1843. Nah, lalu lahir beberapa perusahaan asuransi lainnya yang menginduk pada perusahaan asuransi Belanda seperti NV Hendel, Industrie en Landbouw Maatschappij, Sideman, dan Van Kerchem and Eskomto Bank. Nah, lalu pada tahun 1912, Raden Dwi Josewojo, seorang anggota Budi Utomo cabang Yogyakarta, mempelajari ilmu tentang perasuransian ini. Dan Admi Jojo ini orang yang pertama yang menyasar Indonesia memasukkan perasuransian ini. Lalu setelah pasca 1947 ini, beberapa perusahaan milik Belanda ini dinasionalkan, termasuk NV Asuransi Maatschappij den Nederlanden dan Bloem van der menjadi PT Asuransi Bendasraya dan perusahaan asuransi Nederlanden Van menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Lalu pada tahun 1980 ini hadir perusahaan asuransi modern seperti Allianz dan perusahaan asuransi nasional. Nah, sudah Bu. Oke, udah sangat lengkap lah ya, Indah ya. Ada yang mau ini? Oke, Indah, makasih banyak Indah ya, sudah sangat lengkap. Ya Bu, sama-sama. Ya, coba Hafiz deh, Hafiz. Ya. Hadir Bu. Oke, Fiz, coba Fiz yang inget Fiz, dirangkum Fiz, gimana Fiz? Jadi tadi itu diawali dari di waktu zaman Yunani dari Kodeks Hammurabi ya Bu ya. Jadi itu ada di tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi Bu. Ternyata asuransi itu menjadi sistem untuk yang kayak mengalihkan risiko dari zaman Babilonia gitu mungkin Bu. Oke, Fiz, bentar Fiz ya. Oke, Fiz, gimana Fiz? Punten, barusan ada iklan. Fiz, mana? Ya Bu. Fiz, gimana Fiz? Jadi singkat aja. Jadi sejarahnya itu berawal dari zaman Yunani yang pada itu awalnya itu dari Kodeks Hammurabi Bu ya. Dari Raja Hammurabi Yunani. Terus kalau di Indonesia lah, Fiz, pertama kali apa? Sejarah di Indonesia itu dibawa oleh siapa gitu lah. Oh, tadi kalau nggak salah dibawa sama siapa Bu ya? Aduh. Siapa? Dibawa sama oleh Menir. Belanda Bu. Oke, sama orang Belanda gitu ya, dengan asuransi ya, pertamanya asuransi apa ya? Aduh. Aksa atau Bumi Putra?
Bumi Putra, Bu. Bumi Putra. Putra ya. Oke, Bumi Ya. Putra ya. Oke, sip lah Hafiz ya. Makasih ya. Intinya itulah ya kalau untuk sejarah asuransi. Jadi memang dulu berawal dari bangsa Yunani, kemudian abad pertengahan gitu kan sampai mungkin kalau singkat cerita di Indonesia sendiri pas ketika mulai masuk orang-orang yang dari Spanyol atau Belanda gitu kan ya memang mereka banyak yang berdagang kan ke negeri kita gitu ya. Nah, itu mulai diperkenalkan banyak asuransi gitu, banyak perusahaan asuransi. Mulai berdiri perusahaan asuransi pas ketika zamannya Belanda lah, gitu, zamannya Belanda ke negara kita lah. Sampai sekarang kan jadi banyak berkembang ya. Oke, Hafiz, Indah dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Dan sekarang terkait dengan gimana sih sebenarnya cara kerja asuransi konvensional itu ya. Coba, siapa yang mau? Siapa yang mau? Udah cepet deh, siapa yang mau? Mangga. Silakan. Nggak ada yang mau ya. Ya udah saya tunjuk aja deh. Coba Ismi mana ya? Ismi Nur Isnaini kalau yang saya lihat di sini. Coba Ismi, halo. Ismi ini kemana nih? Iya, Bu. Oh, ada. Coba Ismi gimana? Ismi kondisi atau cara kerja dari asuransi konvensional itu seperti apa, Ismi? Jadi mereka itu sistemnya menjual janji, Bu. Ya, menjual janji, kemudian janjinya gimana? Si peserta harus apa? Jadi kalau misalkan deg-degan, Bu. Pasti deg-degan karena kita masih hidup ya, Ismi. Gimana, Ismi? Nah, jadi kalau misalkan hal yang tidak diinginkan terjadi, baru bisa dicairkan. Kalau enggak, ya udah enggak aja gitu. Kalau misalkan tidak terjadi resiko, berarti ya dana premi yang kita bayarkan hangus gitu kan ya? Iya. Oke. Makasih Ismi ya. Ya, sama-sama. Kemudian ada satu lagi deh, coba Ikhwan. Saya, Bu. Oke. Oh, Hafiz lagi. Yang lain Hafiz Yang lain ya. Coba Jidan, saya mau Jidan aja. Dain. Nabil aja deh, susah panggil Jain dan Jindin, Bu, Jindin. Jindin ya. Saya nggak bisa baca nama orang. Ya, Bu. Nabil. Ya, ada. Nama ya, Bang apa ya Nabil ya? Gimana Ya, Nabil? Bu. Menurut Nabil nih, itunya singkat ceritanya lah gitu ya. Ya. Secara kondisi asuransi konvensional itu seperti apa sih gambarannya gitu? Ya, kalau menurut saya tiap dalam suatu periode atau per bulan itu, Bu, nasabah atau orang yang mengikuti asuransi itu membayar premi gitu, Bu. Bisa per bulan atau bisa per tahun mungkin gitu. Lalu nanti ditampung oleh perusahaan asuransinya, kemudian bisa nanti diinvestasikan mungkin, Bu, sama perusahaan asuransinya. Dan kemudian nanti keuntungannya itu bisa digunakan untuk menalangi atau menutup resiko dari yang mengikuti asuransi tersebut. Mungkin, Bu, begitu. Oke, Nabil ya, terima kasih banyak sudah menambahkan, betul. Jadi kalau tadi ya, intinya kalau misalnya asuransi konvensional itu memang akarnya jual beli gitu kan ya, di mana si peserta itu gitu ya, dia membeli polis ya, dan perusahaan sebagai pihak yang menanggung resiko yang dihadapi oleh peserta di kemudian hari itu sebagai penjualnya gitu kan ya, jadi jual beli janji. Makanya bahasanya juga biasanya tuh jual beli asuransi gitu kan ya, seperti itu. Kemudian ketika premi yang terkumpul diterima oleh perusahaan asuransi, maka itu sudah menjadi hak perusahaan asuransi untuk mengelola premi tersebut. Jadi seakan-akan si premi yang terkumpul itu ya sudah menjadi milik perusahaan gitu, hak perusahaan milik perusahaan sepenuhnya, sehingga si perusahaan bebas mau mengolahnya mau gimana pun juga, atau mau diinvestasikan mau seperti apa, pokoknya itu premi yang terkumpul itu menjadi milik perusahaan sepenuhnya gitu kan ya. Kemudian nanti ketika ada klaim juga sama dibayarkan itu dari uang yang terkumpul tersebut. Jadi tidak dipisah-pisah ya, seperti yang saya sampaikan. Kalau asuransi konvensional tuh kantongnya tuh satu gitu ya, masuk premi, kumpulkan, nanti keluarkan untuk klaim gitu kan ya. Beda mungkin nanti dengan asuransi syariah yang nanti kita akan pelajari minggu depan gitu ya.
Itulah singkatnya mah gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis asuransi nih. Kemudian banyak juga disampaikan jenis asuransi berdasarkan pengolahannya, berdasarkan objeknya gitu kan ya, berdasarkan ruang lingkupnya. Coba Aisyah, Aisyah, seingat nggak jenis-jenis asuransi ya Aisyah? Yang Aisyah ingat apa? Ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, ada reasuransi. Asuransi, oke, itu berdasarkan apa namanya ruang lingkupnya lah ya, perusahaannya berdasarkan ruang lingkup perusahaannya ya Aisyah ya. Oke, makasih Aisyah. Kemudian coba ada lagi yang mau menambahkan? Fahmi deh, Fahmi. Saya belum dengar suara Fahmi. Iya, Bu. Ya, Fahmi. Jenis-jenis asuransi apa lagi, Fahmi? Yang Fahmi ingat. Kalau asuransi pendidikan, Bu. Ya. Asuransi pendidikan. Oh, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Terus? Asuransi properti, Bu. Properti, terus? Itu bagian dari asuransi apa? Itu mungkin dari jenis apa sih namanya, objeknya mungkin, Bu ya, maksudnya objeknya. Kalau asuransi properti maksudnya ke asuransi umum apa asuransi jiwa? Umum, Bu, karena kan lebih kepada resiko kehilangan, kerusakan, kebakaran, ini lebih ke barang. Kebakaran ya, properti. Oke. Kemudian asuransi pendidikan tadi, asuransi apalagi kendaraan bermotor, asuransi banyak lah ya mungkin ya, Fahmi ya. Iya, kan? Bu. Oke, baik Fahmi, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu yang kelompok 3 tuh, kemarin kelompok 3 bahas itu ya, coba. Halo, kelompok 3. Ibu, Ismi atas siapa ya? Nah, Ismi ya, Ismi kelompok 3 kan? Coba Ismi tambahin Ismi. Mungkin kalau secara yang pengelolaannya gitu ya, Bu. Bukan pengelolaan sih, jadi ada secara inilah ya, teknis pembayaran preminya, jenisnya gimana ya, jadi bingung pengelompokannya. Intinya ada 2, ada asuransi unit link sama ada asuransi jiwa murni. Kalau asuransi unit link ini asuransi yang menggabungkan produk yang asuransi gitu, yang murni gitu dengan produk investasi. Nah, kalau asuransi jiwa murni ini lebih kayak full dia tuh untuk asuransi gitu, Bu, ininya gitu, produknya. Mungkin ya seperti itu, Ibu. Oke, makasih Ismi ya sudah menambahkan ya. Betul. Jadi kalau misalnya berdasarkan apa ya, cara operasionalnya lah, atau misalnya berdasarkan jenisnya memang kita mengenal ya 2 jenis, itu asuransi murni atau pure insurance ya, dan asuransi unit link gitu kan ya. Nah, ini masing-masing jenis asuransi ini memang punya kelebihan dan kekurangannya. Cuman kalau untuk ketika kita ingin hanya mendapatkan proteksi dari asuransi dari premi yang kita bayarkan, maka harusnya pilihnya yang pure insurance gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang investasi itu memang selain kita bayar untuk premi untuk proteksi kita, tapi juga kita membayar premi itu untuk investasi gitu. Jadi memang jatuhnya preminya seperti yang saya kemarin sampaikan, jatuhnya premi untuk yang unit link ini lebih mahal ya daripada yang pure insurance gitu kan ya, seperti itu. Karena di situ ada dua tujuan lah gitu kan ya, ada 2 kas yang dituju gitu kan, seperti itu ya. Dan namun kebanyakan kalau saat ini kalau kita lihat perusahaan asuransi yang ada di Indonesia kebanyakan memang menawarkan yang unit link gitu, karena mungkin bagi perusahaan juga ini lebih menguntungkan daripada yang hanya sekedar pure insurance. Meskipun memang masih ada juga yang mempertahankan asuransi tradisional atau asuransi tradisional atau asuransi murni ini gitu kan ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya semuanya. Kita langsung saja mungkin ya kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan regulasi asuransi konvensional ya yang ada di Indonesia seperti apa. Karena regulasi yang kita ketahui itu kan banyak ya, ada pertama mungkin ada dari undang-undang, kemudian ada dari POJK gitu kan, ada dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Untuk itu mangga saya panggil aja langsung mungkinnya kelompok 4 berarti ya, kelompok 4 mangga silahkan ya. Oke, Nurul ya, Nurul dan teman-teman ya. Oke, mangga Nurul teman-teman saya persilakan. Izin share screen, Bu. Ya, jadi kelompok 4 akan menjelaskan mengenai regulasi asuransi. Yang pertama itu ada dari undang-undang ya, akan dijelaskan oleh Fauziah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Fojia akan memaparkan terkait regulasi dari asuransi, salah satunya dari undang-undang ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Lanjut, di sini ada peraturan pemerintah. Di OJK-nya sendiri di sini tercantum ada 3 ya, yaitu peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 92 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, kemudian nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan keduanya, lalu peraturan pemerintah nomor 63 tahun 99 tentang perubahan yang pertama gitu. Dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 73 tahun 92. Jadi intinya di peraturan pemerintah ini yang berlaku itu yang awal ya, yang peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2008. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafa. Ya, baik. Selanjutnya ada mengenai peraturan atau keputusan Menteri mengenai asuransi ini. Nah, untuk peraturannya sendiri ada cukup banyak. Mungkin akan saya deskripsikan beberapa saja ya. Yang pertama ini ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK Nomor 10/2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Jadi peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Lalu selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua (PNS). Di peraturan Menkeu ini dibuat untuk membuat pilihan investasi yang lebih luas kepada badan penyelenggara program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian terhadap penempatan kekayaan yang diperkenankan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tentang Kesehatan Keuangan, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri perasuransian dan meningkatkan perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan juga reasuransi. Lalu selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 mengenai Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua (PNS). Lalu selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Lalu juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 74 tentang penyelenggara pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya ada peraturan dari Bapepam. Bapepam ini sebelumnya adalah kepanjangannya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dimana Bapepam ini adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Nah, peraturan Bapepam untuk asuransi ini pertama yaitu ada peraturan Ketua Bapepam LK nomor per 11/BL/2012 mengenai dukungan reasuransi, batas retensi sendiri, serta bentuk dan susunan laporan program reasuransi. Selanjutnya ada peraturan nomor 10/BL/2012 tentang laporan aktuaris perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga yaitu ada peraturan nomor 09/BL/2012 tentang pedoman pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu tentang pedoman perhitungan modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Terus selanjutnya ada peraturan Bapepam yang keempat, yaitu peraturan 07/BL/2012, peraturan tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor tahun 2013. Selanjutnya peraturan 03/BL/2012 tentang bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu peraturan 01/BL/2012 tentang format laporan penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS oleh Taspen Persero. Selanjutnya yaitu ada peraturan 09/BL/2011 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya peraturan 08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu peraturan 07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pengelolaan dana tabaru dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Sekian untuk peraturan Bapepam, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dengan peraturan OJK. Selanjutnya adalah peraturan OJK tentang perasuransian. Yang pertama ada POJK nomor 56/POJK.05 tahun 2017. Nah, ini itu mengatur tentang perubahan kedua atas POJK tentang investasi surat berharga negara bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Lalu ada POJK nomor 55/POJK 05 tahun 2017, yaitu tentang laporan berkala perusahaan perasuransian. Lalu ada POJK nomor 17 POJK 05 tahun 2017 tentang prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Lalu ada POJK nomor 73 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Selanjutnya ada POJK nomor 72 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Lalu ada POJK nomor 71 POJK 05 tahun 2016 yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya ada POJK nomor 70 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Lalu ada POJK nomor 69 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Lalu ada POJK nomor 68 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Yang terakhir ada POJK nomor 67 POJK 05 tahun 2016, yaitu tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Yang selanjutnya adalah surat edaran OJK yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ida. Baik, selanjutnya mengenai surat edaran OJK, Nurul. Nah, di sini ada beberapa mengenai surat edaran OJK mengenai asuransi. Yang pertama, yaitu ada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/SOJK 05 tahun 2017. Ini
mengenai pengendalian fraud, penerapan strategi anti fraud, dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, syariah atau unit syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/SOJK 05 tahun 2017, yaitu mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor industri keuangan non-bank. Kemudian selanjutnya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/SOJK 05 tahun 2017 ini mengenai pedoman pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 26/SOJK 05 tahun 2017, yaitu mengenai persetujuan penempatan investasi dan bukan investasi pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/SOJK 05 tahun 2017, yaitu tentang laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah. Kemudian ada juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SOJK 05 tahun 2017, yaitu tentang pedoman perhitungan jumlah modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/SOJK 05 tahun 2017, yaitu tentang dasar penitipan tentang dasar penilaian aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Sedangkan untuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/SOJK 05 2017, yaitu mengenai dasar penilaian aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada 3 lagi, yaitu mengenai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/SOJK 05 tahun 2017, yaitu mengenai dasar penilaian aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/SOJK 05 tahun 2017 ini mengenai pedoman pembentukan penyisihan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/SOJK 05 tahun 2017, yaitu tentang pedoman perhitungan jumlah dana tabaruk dan dana tanahud minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariahnya. Sekiranya itu sekian untuk mengenai regulasi asuransi dari Surat Edaran OJK. Udah ya? Oke. Ini dari sekian banyak kan tadi ada ini ya, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah ya, kemudian ada peraturan menteri, kemudian apa lagi? Peraturan OJK ya, nggak saya. Kemudian sampai ke surat edaran OJK kan ya, ini Ida dan teman-teman, mana yang menurut kelompok saudara yang memiliki kedudukan atau apa ya, regulasi yang regulator yang paling, maksudnya yang paling utama gitu maksudnya. Mana? Apakah surat edaran OJK atau peraturan OJK atau undang-undang? Memang semuanya juga saling melengkapi maksudnya. Mana yang paling tinggi lah gitu atau apa?
Dari siapa? Nurul, Fauzia, ya, Ida? Menurut Fauzia, Bu, yang regulasi yang paling tertinggi itu undang-undang, Bu, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Oke, makasih ya Fauzia. Coba bisa saudara buka nggak sih itu isi undang-undang tuh apa sih? Coba buka gerak. Buka, maksudnya share. Ya, biar nanti teman-teman juga tahu isi undang-undang dari nomor berapa tadi? Tahun 2016 ya. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nomor 40 ya. Ini undang-undang asuransi yang terbaru. Ini isinya apa sih? Coba secara garis besar aja gitu. Seperti apa sih? Meskipun sebenarnya sih kalau untuk undang-undang memang ini ya satu, tapi rinciannya atau peraturan-peraturan yang lainnya tuh jadi untuk merinci lah gitu ya, untuk merinci dari undang-undang ini kan ada peraturan pemerintah, ada surat edaran OJK, ada peraturan OJK gitu ya sebagai regulator pendukungnya gitu. Nah, coba di sini kira-kira apa nih yang bisa disampaikan nih Fauzi dan teman-teman dari undang-undang ini? Ini Bu, di pasal 1, ini mungkin yang paling utama. Tuh coba, nah itu. Enggak, yang pasal 1. Nah, ini. Pasti yang pertama itu pengertian dari asuransi tersendiri gitu ya Bu ya. Bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang menerima premi ya sebagai imbalan. Terus juga di sini ada penjelasan terkait asuransi syariahnya, Bu, ternyata. Oh ya, ini nggak usah di skip aja dulu nanti karena kita bahasnya di apa namanya? Di undang-undang yang lebih komprehensif membahas tentang asuransi syariahnya. Kegiatannya coba kegiatannya. Kemarin saya ini ya. Jadi memang banyak ya regulasi terkait dengan asuransi itu kan. Jadi memang kalau bisa saudara simulasikan 1 atau 2 gitu kan minimal undang-undang atau surat terkait dengan peraturan OJK. Nah, ini ruang lingkupnya coba ini. Berarti ruang lingkupnya tadi ya seperti yang tadi sampaikan ya. Apa saja nih ruang lingkupnya coba? Asuransi apa saja? Ya, ruang lingkupnya pada pasal 2 Undang-Undang Dasar tentang Asuransi ini, ayat pertama, perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. Nah, ayat 2 yaitu menjelaskan perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Ayat 3 yaitu perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Ini merupakan ruang lingkup usaha perasuransian. Jadi maksudnya gimana, Nurul? Jadi kalau misalkan asuransi jenis perusahaannya itu misalnya asuransi umum nih, boleh nggak dia misalkan produknya itu ada asuransi jiwa gitu? Boleh, Bu. Boleh. Misalnya perusahaannya tuh namanya perusahaan asuransi, misalnya dia tuh perusahaannya asuransi umum lah ya. Kemudian dia produknya tuh misalnya dia menjual produk asuransi jiwa, boleh nggak? Tidak, Bu. Nah, tidak boleh kan di sini kan. Nah, ruang lingkup Tidak jadi boleh. kalau asuransi umum ya udah ini gitu ya, si ruang lingkupnya hanya untuk kesehatan, asuransi kesehatan menjual asuransi kecelakaan diri gitu kan ya. Dia tidak boleh menjual asuransi jiwa. Demikian juga ketika jenisnya itu misalkan dia asuransi jiwa itu tidak boleh juga misalkan mengadakan produk atau menjual produk asuransi kesehatan gitu ya. Nah, itu jadi ini ruang lingkupnya. Intinya nggak boleh dicampur adukan gitu ya. Jadi emang harus sesuai dengan skupnya. Oke, apalagi coba bawahnya lagi. Ini mah tentang asuransi syariah ya, di skip aja dulu. Apalagi sebenarnya banyak banget berapa halaman coba. Kemarin sudah belum dibuka ya ini ya? Belum dibuka ya? Coba bawahnya lagi. Ini malah bentuknya ya. Ini mah bisa PT, bisa koperasi atau bisa usaha bersama. Oke, ini mah langsung aja. Yang lain. Nah, coba. Ini juga sudah baca. Karena banyak banget ini berapa halaman nih semuanya.
Nah, coba ini apa? Apa katanya di sini? Coba ke bawah, berarti ke bawah. Ini di-share juga ya ke ini ya, ke teman-teman di kolom chat ya. Jadi nanti minimal saudara tuh membaca apa namanya terkait dengan undang-undangnya gitu kan ya, karena kalau di undang-undang kan biasanya komplit, paket komplit, meskipun memang ada lagi rinciannya regulasi regulator apa namanya tuh peraturan pendukungnya mah di yang lain gitu ya. Ini tentang apa nih? Hmm. 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 Ya, oke. Hmm. Oke, oke. Ya, ini lebih ke tata kelola ya. Dan sebenarnya kalau untuk tata kelola ini kan ada juga di surat edaran di POJK sebenarnya ada rinciannya kan di POJK tadi nomor berapa lah lupa ya. Tadi ada tentang tata kelola kan di sana. Di sana juga bisa nggak sih misalnya gini, salah satu direksi atau komisaris dari sebuah perusahaan asuransi misalkan ngambilnya pejabat OJK boleh nggak? Misalkan ada sebuah perusahaan asuransi yang dimana anggota direksi atau komisarisnya itu ya komisaris perusahaan atau anggota direksi perusahaan itu salah satunya adalah yang menjabat sebagai misalkan menjabat di OJK gitu, pejabat di OJK boleh nggak? Ada nggak di sini? Kalau saya baca ya, kalau nggak salah itu nggak boleh. Jadi itu terkait dengan salah satu isi dari tadi ya yang POJK tentang tata kelola itu memang terkait dengan ini nih syarat-syarat ya. Mungkin ini pelengkap dari yang pasal 12 yang tadi disampaikan oleh Jagat gitu. Jadi pelengkap siapa saja sih sebenarnya yang berhak menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris dan yang lain-lain gitu kan ya. Nah katanya nih yang saya bahas sekilas itu tidak boleh misalkan ngambil anggota direksi atau komisaris orang OJK ya mungkin biar apa khawatirnya tidak objektif mungkin ya gitu ketika nanti ada pemeriksaan dan sebagainya gitu sehingga memang itu harus independen tidak boleh ada apa namanya dewan komisaris yang merangkap sebagai pejabat di OJK gitu seperti itu ya. Oke, coba apalagi di sini coba yang bisa disampaikan nih bawahnya lagi berarti tentang apa yang menarik. Ini memang enggak lah, bawah lagi coba. Ini kan masih panjang ya, masih panjang kan. Berapa pasal sih semuanya ini? Saya kalau yang asuransi konvensional mah tidak hatam bacanya. Ini ada yang tata kelola usaha perusahaan dalam bentuk koperasi ada. Itu bisa. Oke. Jadi bentuknya koperasi. Tapi kalau rata-rata kalau misalkan perusahaan asuransi itu kan biasanya banyaknya bentuknya PT ya, PT Dan gitu usaha ya. bersama. Iya, mana gimana gitu? Ada gimana di ada halaman 24 menurut. Bab 6. Oke, ini dulu deh laporan. Sorry laporan nih barusan. Mana laporan biar tidak buka lagi yang lain. Mana tadi tuh ya? Ini stop, 23, pasal 23. Apa ini laporan apa? Pasal 3 laporan tertentu. Maksudnya gimana sih ini teh? Oh, ini mah ini. Kayak enggak ini mah. Akses informasi berarti ya yang tidak bisa tidak dapat dibuka oleh OJK. Oke, bawah lagi. Coba ada lagi nggak? Coba cari nih yang teman-teman IDA ya, kelompok IDA. Coba kira-kira pasal apa lagi yang memang dirasa penting. Sebenarnya sih penting sih semuanya juga, cuman
Karena ini kan bahasa undang-undangnya kadang sulit dipahami dan bahasanya memang baku banget. Ini tentang apa ini? Standar perilaku. Oke lah, ini mah nggak usah. Bawah lagi. Kan kalau misalkan perusahaan asuransi, berarti kan dia, kalau misalnya saudara mau mendirikan misalkan ya perusahaan asuransi, misalkan kan itu saudara harus pertama-tama harus baca undang-undangnya gitu kan, jangan sampai nanti malah terjadi apa namanya tabrakan dengan undang-undang gitu kan ya. Oh, boleh. Nah, 52 katanya. Oke, so itu ini berapa pasal sih, Jagat? Banyak banyak ya. Nanti ini saudara download ya, share ya, nanti baca di rumah ya, apa namanya? Ada 90. Masya Allah. Sok tadi ya, terakhir lah yang itu, mana tadi Jagat pasal berapa? Tuh, sok 7. Nah, ini, sok gimana Cet? Nah. Hmm. Oke. Ditambah surat izin berarti ya? Terus yang kalau yang pasal 2-nya ini tentang apanya sih? Oh, yang pialangnya. Oke. Tadi perusahaannya ya. Ya. Ini coba nih yang ini, yang pemblokiran, coba menarik kayaknya. Yang atas nih, yang pasal 72 mungkin pencabutan. Ini tentang apa sih? Gimana? Diblokir izin apa? Ya. Ya, jadi secara perlahan gitu ya. Ya memang tidak, jadi memang tidak aneh ya, Jagat dan yang lainnya seperti itu adanya gitu. Jadi awalnya memang terdaftar banyak, tapi pas seiring berjalannya waktu jadi ngelelep, jadi nggak ada gitu kan ya. Ya mungkin karena ini ya salah satunya gitu kan. Oke. Banyak lagi mungkin ya, ini apalagi coba. Pokoknya nanti saudara ya, ini saudara kalau bisa ini semuanya ya save as yang peraturan undang-undang ini, minimal peraturan undang-undang lah, meskipun tidak dengan peraturan yang lainnya gitu kan ya. Coba udah aja dulu, karena ini sebenarnya yang barusan juga nih yang seperti disampaikan tentang pemblokiran itu juga ada di kalau nggak salah di surat edaran OJK atau peraturan OJK gitu. Jadi lebih rincinya bahasnya di sana gitu. Karena ini kan peraturan secara umumnya ya. Tapi saya menarik nih, saya coba Nurul tuh siapa, tolong buka yang SE OJK tentang apa ya, tentang fraud. Tadi ada. Itu gimana sih? Coba gerak tadi surat edaran OJK nomor berapa ya, 46 atau berapa gitu. Tentang fraud. Nah, itu tuh yang paling atas nih, Tetah. Nah, itu gimana sih? Coba strategi anti fraudnya seperti apa? Tahu kan saudara fraud ya? Fraud itu penyalahgunaan, penyelewengan gitu. Nah, coba kalau di asuransi kayak gimana? Nah, biasanya kita bahas itu di bank gitu ya.
Nah, kalau pengendalian fraud di perusahaan asuransi, coba seperti apa? Bawah lagi deh kayaknya. Coba yang kira-kira, nah ini nih, strategi anti fraud. Oke, bawahnya pengendaliannya. Nah, ini coba sok bacain tah, fungsi pengendalian fraud. Pengawasan aktif. Terus ayo nih, siapa yang mau menyampaikan? Coba Nurul. Iya, Ini Bu. Nurul. Nah, gimana Nurul nih? Kan ada pengawasan aktif, B-nya apa? Bawahnya apa? Selain pengawasan aktif, pengawasan pasif itu apa? Organisasi dan pertanggungjawaban paling sedikit. Oh, oke. Jadi ini ya. Coba yang atas dicoba, yang paling atas tadi apa? Ya, ini Jadi pengawasan pengawasan aktif aktifnya. manajemen paling sedikit meliputi. Dibacain, Bu. Iya, yang Ya. intinya aja. Yang pertama yaitu pengendalian fraud secara menyeluruh yang dilakukan oleh direksi atau yang setara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi atau yang setara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dalam melakukan pengendalian fraud. Secara umum mencakup pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi, sebagai contoh dengan mendeklarasikan ketentuan anti fraud. Yang B, penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi, perusahaan, atau unit syariah. Yang C, yaitu penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti-fraud. Yang D, pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian fraud. Yang E, pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud, serta penetapan tindak lanjut dan pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal perusahaan atau unit syariah agar seluruh jenjang organisasi perusahaan atau unit syariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian fraud. Dan Dewan Komisaris atau yang setara bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian fraud. Oke, jadi yang dilakukan perusahaan itu pertama tadi apa Nurul? Berarti menciptakan dulu apa namanya terkait dengan pengembangan budaya anti fraud gitu kan ya. Mungkin dengan cara tadi pendeklarasian ketentuan anti fraud atau literasi, mungkin pemberian literasi anti fraud gitu ya, kemudian penyusunan SOP gitu kan ya tentang pencegahan fraud, kemudian penyusunan pengawasannya juga tentang strategi anti fraud, dan yang penting adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia ya, karena memang maksudnya ya bisa saja sih terjadi fraud itu di mana saja gitu kan, tidak hanya sekedar di lembaga perbankan saja, tapi di lembaga keuangan non bank juga membuka gitu ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, ada lagi coba yang penasaran yang paling bawah aja apa ya? Sekilas baca. Pengendalian, oke nggak usah ini mah. Internal kan pasti internal gitu ya. Kemudian juga mungkin pengawasan dari evaluasi, oke banyak ya. Penerapan, nah ini ya penerapan strategi anti fraud-nya. Pencegahan, deteksi, investigasi, pemantauan. Oke. Ini saudara bisa nih kalau misalnya mau jadi riset penelitian ya. Jadi apa namanya? Ini dikausalitaskan, dikualitatifkan gitu kan ya, terkait dengan pencegahan fraud di perusahaan asuransi misalkan. Ini kan ada pencegahannya, deteksinya, investigasinya dan sebagainya. Cuman ini hati-hati juga sih, karena apa namanya, kalau memang benar terbukti gitu ya, nanti jangan sampai kita ibaratnya membeberkan gitu, membeberkan borok dari lembaga tersebut lah gitu ya, misalnya harus hati-hatinya di sana. Oke, apalagi ya, ini langkah-langkah pencegahan dalam mengurangi kemungkinan resikonya, anti fraud awareness, kesadaran anti fraud gitu ya. So, apa lagi bawahnya, B-nya identifikasi kerawanan, terus C-nya know your employee. Oke, jadi mengenali ini ya, mengenal jejak calon karyawan seperti apa. Oke, udah ya, banyak. Nanti kalau saudara mau tertarik baca sendiri aja ya, seperti itu, karena ini banyak banget gitu kan, seperti itu ya. Sebenarnya menarik sih kalau baca undang-undang, meskipun ya tadi ya
bahasanya tuh banyak banget gitu ya, banyak yang ditulis, banyak yang disampaikan, cuman kadang tidak bisa semua juga dibaca karena ya saking banyaknya tadi. Oke, itu ya mungkin ya untuk yang dari regulasi gitu ya, karena tadi banyak juga. Nanti teman-teman yang lain kalau misalnya mau membaca sendiri silahkan mengeksplor sendiri kira-kira mau tentang apa gitu ya, tentang bisa dicari sendiri. Tapi minimal semuanya ya, saya ingin semuanya saudara membuka lah atau membaca tentang undang-undangnya dulu gitu. Jadi biar nanti berawal dari sana rasa penasarannya itu gitu ya, seperti itu. Kayak itu saja mungkin ya untuk yang teman-teman yang lainnya, karena waktunya sudah habis untuk yang kelompok Nurul. Saya persilahkan langsung ke kelompok selanjutnya yang terkait dengan tinjauan fikih terkait dengan asuransi konvensionalnya seperti apa. Mangga. Siapa yang kebagian ini ya? Kelompok 5, Bu. Aitika ya? Iya, Aitika, Bu. Hukum asuransi ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu. Hasya atau Dwi, boleh share screen? Oke, bentar. Sambil nunggu Aitika, ini yang Ida terus Nurul ya tadi, coba di-share ya yang undang-undang tadi ya Nurul. Nanti teman-teman biar nge-save juga. Sehingga nanti ketika saya beri tugas semuanya pada bisa gitu kan ya, seperti itu. Hukum asuransi konvensional dalam pandangan. Suaranya ada nggak? Ada nggak? Mayoritas ulama Ya, Bu, untuk dari kelompok 5 sendiri, asuransi ini produk kontemporer ya. Mungkin dalam apa? Oh ya, bentar. Iya, Ibu dan teman-teman. Jadi untuk hukum asuransi sendiri, kelompok 5 memilih sumber dari 2 sumber, yaitu dari Bapak Dwi Condro, Ustadz Dwi Condro, dan juga dari Ustadz Oni. Nah, untuk yang pertama akan diputar dulu dari Ustadz Dwi Condro. Sok boleh, Syak. Nah, mayoritas ulama Islam yang kontemporer, karena asuransi ini produk kontemporer ya. Mungkin dalam fikih muamalah yang klasik itu jarang, mungkin belum ada pembahasan tentang asuransi. Jadi asuransi ini produk-produk mungkin sekitar abad 19 ya, ketika mulai ada, kalau dilihat sejarahnya, ketika mulai ada perdagangan dari Eropa ke Amerika yang itu berisiko ada kecelakaan laut. Nah, para pedagang tidak mau ambil rugi kalau sampai terjadi kecelakaan, ini menumbuhkan bisnis yang disebut bisnis asuransi. Jadi memberi jaminan kalau ada apa-apa dari barang yang dibawa oleh kapal itu, misalnya tenggelam, maka akan diganti sepenuhnya oleh pihak asuransi. Nah, ini hukum asal muasalnya, sehingga asuransi boleh dikatakan ini adalah akad yang baru atau akad-akad yang bersifat kontemporer. Oleh karena itu, kita melihat pendapat-pendapat ulama Islam kontemporer. Nah, kebanyakan para ulama itu sepakat bahwa asuransi konvensional itu hukumnya haram. Nah, yang perlu kita ketahui, keharaman asuransi konvensional itu berlaku untuk semua jenis asuransi. Jadi harus hati-hati ya, keharaman asuransi konvensional itu berlaku untuk berbagai jenis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi dagang, asuransi mobil, asuransi kecelakaan, dan semua jenis asuransi hukumnya haram. Masya Allah. Alhamdulillah, ini berat. Alasan keharamannya itu memang kalau kita mengacu kepada fatwa MUI atau mungkin fatwa di level internasional, Rabithah Alam Islami, itu biasanya dilihat dari 3 unsur. Ini biasanya menjadi standar dalam muamalah kontemporer. Kalau ingin melihat apakah muamalah itu halal atau haram, itu biasanya dengan 3 ukuran, yaitu apakah mengandung riba, kemudian judi, dan gharar, atau gharar, maisir, riba. Itu yang biasanya menjadi patokan. Kalau riba sudah sering kita bahas, qimar itu adalah judi atau maisir. Kalau gharar itu ketidakjelasan. Ya, horor bukan film ya. Kalau film itu horor, yaitu yang ditakuti anak-anak.
penting horor, yaitu ketidakjelasan atau spekulasi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa para ulama kontemporer itu menyebut bahwa di dalam asuransi itu ada 3 lapis keharaman? Kita lihat Oke, yang selanjutnya dari video Ustadz Oni. Ini belum beres, Hasya. Ya Ibu, yang bagian ini aja, bagian yang penting. Oh gitu. Oh iya, sama enggak. Selanjutnya video Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara masalah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat adalah hukum menjadi peserta di asuransi konvensional. Secara sederhana, asuransi konvensional itu berarti seseorang karena menjadi peserta asuransi konvensional itu membayar premi tiap bulan untuk mendapatkan biaya pertanggungan atas risiko kesehatan atau jiwa yang mungkin terjadi pada yang bersangkutan. Kalau dipotret oleh Vicky, maka transaksi ini adalah transaksi jual beli. Kalau saya menjadi peserta asuransi konvensional, saya nyiur tiap bulan 1 juta, maka 1 juta ini dipotret oleh Vicky sebagai harga beli. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah mitigasi risiko kesehatan. Jadi dengan 1 juta, saya beli biaya pertanggungan. Kalau sakit, saya bisa mengajukan klaim. Nah, dalam bahasa fikih ini namanya jual beli. Ada harga, ada barang. Atau dalam bahasa lain ini adalah transfer of risk. Menurut fikih, bahkan menurut standar syariah internasional, AWIF di Bahrain, juga lembaga fikih internasional, organisasi konferensi internasional, juga fatwa Dewan Syariah Nasional ini, transaksi di asuransi konvensional ini tidak diperkenankan dalam Islam karena ada unsur ketidakpastian atau horor dalam objek jual. Kalau saya sebagai peserta asuransi, saya membayar premi rutin 1 juta yang saya beli biaya pertanggungan atas risiko kesehatan. Uangnya yang saya bayarkan pasti, sementara yang saya beli tidak pasti. Karena risiko sakit itu tidak pasti. Sehingga sangat mungkin terjadi surplus underwriting atau defisit underwriting. Oleh karena itu clear bahwa asuransi konvensional ini tidak diperkenankan dalam Islam karena ada unsur gharar yang diharapkan Islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW gharar, bahwa Rasulullah melarang transaksi yang ada unsur ghararnya. Nah, apa alternatifnya? Apa alternatifnya yang dibolehkan dalam Islam? Nah, asuransi syariah adalah alternatif. Apa bedanya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Bedanya adalah transaksi yang berlaku dalam asuransi konvensional adalah transfer of risk atau jual beli resiko yang tidak pasti. Agar dia menjadi sesuai syariah, maka harus kita rubah mekanismenya dari jual beli, dari bisnis menjadi tabarruk, menjadi hibah, menjadi tanahud. Sehingga kalau ada 100 orang peserta asuransi syariah swasta, kemudian mereka ngiur membayar premi, maka premi itu dihibahkan kepada entitas namanya Fantabaru. Fantabaru ini adalah kumpulan peserta. Jadi kalau saya membayar 1 juta per bulan, maka 1 juta itu saya hibahkan kepada Fantabaru yang entitas yang mewakili seluruh peserta
asuransi. Sehingga yang 1 juta ini terlepas dari milik saya dan milik semua peserta asuransi. Menjadi milik peserta asuransi. Oleh karena itu, kalau pada kenyataannya terjadi surplus underwriting, di mana premi yang saya bayarkan itu tidak sebanding dengan risiko yang terjadi, jadi pure rutin sementara tidak pernah sakit, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena uang tersebut itu telah milik bersama, dipakai oleh orang lain, tidak ada masalah. Tidak ada hak saya yang terzalimi karena dari awal saya sudah menghibahkan. Begitu pula kalau terjadi defisit underwriting, di mana risiko itu terjadi berulang. Biaya yang dikeluarkan atas risiko kesehatan saya lebih tinggi daripada premi yang saya bayarkan. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan dana yang terpakai oleh saya. Karena apa? Karena semua dana itu milik bersama. Setiap orang sudah merelakan dananya dipakai oleh orang lain. Sehingga skema yang berlaku adalah skema tabarruk atau tanahud yang sudah berlaku sejak masa sahabat dan masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka transaksi yang berlaku dalam asuransi syariah ini diperkenankan dalam Islam sesuai dengan standar syariah internasional al-Rifahain, lembaga fikih organisasi konferensi internasional, juga di masyarakat nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk tayangan videonya dicukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan cara penjelasan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tadi kan bahwa hukum dari asuransi itu adalah haram. Haram itu dikarenakan oleh 3 unsur menurut Bapak Dwi Condro, dan menurut Ustadz Oni itu berdasarkan 2. Nah, untuk menurut 3 sendiri, yang pertama itu ada goror, yang kedua ada riba, yang ketiga ada maisir. Nah, untuk bagian saya sendiri akan menjelaskan mengenai maisir. Maisir atau yang disebut juga dengan judi, terdapat 4 unsur atau pokok yang bahwa sesuatu hal itu dapat dikatakan sebagai maisir. Yang pertama, ada pihak yang terlibat. Nah, di asuransi ini kenapa dikatakan haram? Karena ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu nasabah asuransi atau yang disebut juga peserta asuransi. Yang kedua, ada harta-harta yang disetorkan. Nah, di asuransi ini kenapa juga dikatakan haram? Karena ada harta yang disetorkan ini berupa harta yang disebut dengan premi atau iuran. Yang ketiga, ada suatu permainan yang dipertaruhkan. Nah, di asuransi ini kenapa juga dikatakan haram? Karena permainannya itu adalah orang yang tertimpa musibah atau orang yang tidak tertimpa musibah. Jadi, disebut juga bahwa yang dipermainkannya itu adalah sebuah spekulasi atau ketidakpastian. Nah, yang keempat, ada pihak yang menang dan kalah. Nah, di asuransi ini kenapa diharamkan? Karena ada pihak yang menang kalah itu, yaitu orang yang mendapatkan musibah dapat mendapatkan ganti rugi, sedangkan orang yang tidak terkena musibah atau tidak terkena kehilangan dapat kehilangan uangnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan riba akan dijelaskan oleh Cucu. Cucu ada, Cu? Baik, selanjutnya itu disebabkan diharamkan itu karena ada unsur goror ya. Goror di sini ada ketidakpastian. Nah, di asuransi ini terdapat unsur goror dalam objek jualnya. Di mana di asuransi ini kita kan membayar premi setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, itu secara pasti dan itu termasuk harga beli gitu. Jadi kita membeli ke perusahaan asuransi. Nah, membeli apa? Untuk mendapatkan biaya pertanggungan atas resiko misalkan untuk kecelakaan atau kebakaran. Nah, ini termasuk objek jual. Nah, objek jual inilah yang memiliki unsur ketidakpastian. Karena kita belum tahu gitu ya kapan kecelakaan misalkan kebakaran itu akan terjadi.
Maka disinilah yang termasuk unsur gorornya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah telah melarang jual beli al-hasoh dan jual beli goror. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Mangga Hani. Ya, baik. Selanjutnya, selain dari unsur goror dan maisir, hal yang membuat asuransi konvensional diharamkan yaitu mengandung unsur riba. Nah, unsur riba yang terkandung dalam asuransi konvensional ini ada dua macam, riba nasiah dan riba fadal, di mana untuk riba nasiah itu sendiri uang premi yang dikumpulkan para nasabah, tidak uang tersebut diinvestasikan. Nah, masalahnya dana hasil dari ini itu diinvestasikan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau mengandung unsur-unsur ribawi seperti perbankan dan lain sebagainya. Lalu dalam asuransi konvensional ini juga mengandung riba fadal, di mana riba fadal ini terletak pada jumlah premi yang harus dibayarkan oleh si nasabah ini tidak sama dengan jumlah premi yang nantinya akan didapatkan oleh si nasabah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasya. Jadi dapat disimpulkan pada intinya alasan hukum keharaman asuransi konvensional menurut Ustadz Dwi Condro itu disebabkan oleh 3 unsur keharaman, yaitu terdapat dari unsur riba, khimar, dan goror. Nah, sedangkan dari Ustadz Oni menjelaskan keharaman asuransi konvensional itu disebabkan dari 2 unsur saja, yaitu unsur riba dan goror. Jadi terdapat 2 perbedaan dari unsur-unsurnya. Seperti itu. Sedikit menambahkan juga di asuransi konvensional ini mengandung unsur eksploitasi karena pihak yang tertanggung itu kalau tidak membayar preminya, uangnya itu kan bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan. Jadi setelah tertanggung tidak bisa membayar dan uangnya pun hilang, tidak bisa dikembalikan yang sudah dibayarnya. Seperti itu dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik ya. Terima kasih nih tadi Aitika dan teman-teman ya. Tadi mungkin yang lain bisa menyimak juga pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 5 ya. Kelompok 5 tadi sempat juga disimak ya. Pemaparan terkait dengan hukum asuransi konvensional yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Sudah mungkin pernah juga ya diajar sama Ustadz Dwi Condro ya. Beliau kan memang ahli fikih gitu kan ya, dan memang kalau kita lihat penjelasannya, beliau memaparkan secara komprehensif gitu ya terkait dengan kenapa sih asuransi ini dipandang memang tidak diperkenankan gitu kan ya, misalnya tidak boleh gitu. Kalau misalnya memang kita dihadapkan atau kita memang mau berasuransi ya pilihlah asuransi syariah gitu kan ya. Itu memang yang memang terlepas dari ketiga unsur tadi ya. Yang ketidakbolehan itu ada unsur ribanya, kemudian juga gorornya dan juga ada maisirnya gitu kan ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Begitu juga pandangan yang disampaikan oleh Ustadz Oni, beliau kan memang ahli fikih juga ya, ahli fikih muamalah. Beliau tuh memang sudah banyak lah gitu ya. Kita tahu, bukan fatwa sih, pandangan beliau terkait dengan fikih-fikih kontemporer yang khususnya di sini terkait dengan asuransi gitu ya. Sama juga beliau menyoroti bahwa pada dasarnya asuransi konvensional itu tidak diperkenankan gitu karena tadi ada unsur maisirnya gitu kan ya, ada unsur gorornya juga, ketidakjelasannya juga gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya sampaikan juga, memang selain tadi Ustadz Dwi Condro ataupun Ustadz Oni juga beberapa ulama yang seperti yang disampaikan, ulama seperti ini ya, Said Qutb, mungkin saudara tahu ya, Said Qutb, beliau kan banyak nulis buku tentang fikih. Kemudian juga Abdullah Al-Qarni ya, penulis buku juga sama, itu juga sama menyatakan bahwa
yang namanya asuransi konvensional itu tidak boleh gitu kan ya, karena tadi mengandung unsur riba, kemudian adanya gharar dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih ya ulama, sebagian ulama yang memang menyatakan boleh, katanya boleh dengan alasan bahwa pertama gitu ya, katanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya, baik si peserta atau yang tertanggung ya maupun dengan yang perusahaan asuransi, katanya. Jadi ada kesepakatan antara kedua pihak, kemudian juga karena saling menguntungkan, ada antara dimingkum mungkin ya, kemudian saling menguntungkan juga, katanya seperti itu. Cuman memang ya kita masih kalau untuk lebih warok, lebih hati-hati gitu kan ya, karena kalau urusan fikih itu bagusnya ngambil yang hati-hati, maksudnya lebih mendingan ngambil yang apa sih, warok apa ya, yang lebih hati-hati lah gitu, daripada daripada kita apa namanya ngambil gitu ya, mendingan mencegah aja gitu, mendingan hindari aja gitu ya. Apa namanya, sepakat dengan pendapat dengan tadi yang disampaikan bahwa memang asuransi konvensional itu secara hukum fikihnya itu memang tidak diperkenankan gitu kan ya, seperti itu ya. Mangga ada yang mau disampaikan dari kelompok lain, Bu? Misalkan kalau saya sih, misalkan asuransi jiwa nggak boleh, tapi asuransi umum boleh, misalkan ada gitu. Mangga, ada yang menyampaikan? Kalau tadi kata Ustadz Dwi Condro ya, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa itu kan semua juga nggak boleh ya kalau yang konvensional gitu ya. Makanya ya udahlah gitu, kita pilihannya kalau memang apa kita mau berasuransi, ya udah asuransi syariah saja. Ada sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lain? Sudah jelas mungkin ya. Ini tolong di-share ya, Hasa dan teman-teman, yang link YouTube yang barusan 2, minimal nanti teman-teman di rumah bisa nyimak gitu ya, bisa nyimak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro ataupun Ustadz yang lain. Ada banyak sebenarnya sih di YouTube banyak ya, apa namanya, yang menyatakan ketidakbolehan asuransi konvensional ini gitu. Yang menyatakan boleh itu sebenarnya kalau yang saya lihat tuh hanya agen-agen asuransi aja gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya, silakan ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau tidak, saya lanjutkan, persilahkan ke kelompok terakhir. Nggak ada, mungkin ya, kan udah jelas ya. Oke lah, terima kasih nih Hasya dan teman-teman ya. Oke, langsung saja mungkin kelompok terakhir ya. Siapa ya kelompok terakhir itu ya? Ya pokoknya kelompok terakhir, Mangga, Jaga, kalau nggak salah ya. Jaga, Salman, ya Mangga, silakan langsung saja terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, kondisi faktual terkait dengan perkembangan asuransi konvensional yang ada di Indonesia. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu, sebelumnya nggak bisa on cam Bu, karena webcamnya lagi dipinjam. Ya Mangga, Salman, nggak apa-apa, silakan. Mungkin dimulai dari saya dulu ya Bu. Jadi bakal ngasih tahu dari artikel gitu Bu. Tapi untuk artikel ini yang ditemukan itu artikelnya tahun 2016 Bu. Mungkin nanti kalau yang data terbarunya nanti dijelaskan oleh ada teman yang lain, tapi secara data bentuknya. Mungkin Salman di sini bakal membacakan yang berdasarkan dari artikel, yaitu artikel Cermati. Jadi boleh di-share aja Salman, itunya sambil di-share aja artikel. Ya nggak apa-apa, nanti Salman sambil bacain. Nah, jadi yang disebutkan di artikel itu berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa perkembangan industri perasuransian Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Jadi dapat dilihat dari kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai resiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama di saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan ini. Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya perlindungan sebuah asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kemajuan di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Jadi perkembangan industri perasuransian bisa dilihat selama 4 tahun belakangan ini, yaitu berarti ini kan karena artikelnya 2016, mereka menggunakan data yang dari 2011 sampai 2014, di mana aset industri asuransi konvensional mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai 16%. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi di dalam nilai investasi dan premi masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% dan juga 21%.
seperti yang diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB Firdaus Jalani dalam seminar Insurance Outlook 2016. Jadi mungkin untuk sampai ke tahun ini juga asuransi itu semakin berkembang, Ibu. Data tersebut juga menunjukkan adanya pertumbuhan positif yang terjadi di dalam bisnis asuransi. Sedangkan pada tahun 2015, aset dan investasi industri asuransi konvensional hingga akhir September menunjukkan angka hingga mencapai 765 triliun dan 608 triliun. Jika kita membandingkan dengan posisi yang terjadi hingga akhir tahun 2014, maka aset industri asuransi memiliki pertumbuhan sebesar 1,36%, sedangkan investasi mengalami penurunan sebesar 0,2%. Hal ini disebabkan adanya gejolak yang terjadi pada beberapa instrumen investasi pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu untuk yang secara artikel, nanti ada teman yang melanjutkan. Oke, Salman, terima kasih. Mangga langsung melanjutkan. Masih kondisi teraktual perkembangan asuransi di Indonesia gitu ya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu mencatat pada Juni 2021 total aset industri asuransi tercatat mencapai 768,419 triliun atau tumbuh 11% dari tahun ke tahun. Dari sebelumnya yang sebesar 692,36 triliun. Nah, pertumbuhan aset pada penghujung semester 1 2021 dipengaruhi oleh perolehan premi yang juga tumbuh baik. Penggerak industri secara keseluruhannya adalah asuransi jiwa yang preminya tumbuh hingga double digit. Terus PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo juga mencatat adanya peningkatan aset sebesar 16% dari periode semester 1 tahun sebelumnya. Nah, perkembangan bisnis asuransi Jasindo juga berasal dari investasi dan aset reasuransi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Lulu suaranya kecil. Oh, Lulu ya. Silakan Lulu coba lagi. Ini saudara sambil share screen aja ya, biar kita juga bisa nyimak apa yang saudara sampaikan gitu. Di share screen aja nih. Artikel atau webnya boleh langsung aja, kita basicnya langsung basic sumber aja. Ibu maaf, ada suaranya nggak? Ada Lulu, Mangga. Di share screen aja Lulu. Bentar. Ibu maaf, aku nggak bisa share screen soalnya Zoom-nya lewat HP. Oke, udah deh, nggak apa ya. Mangga lanjutkan saja. Oke. Terus tadi ngelanjutin yang dari Desi, kalau misalnya dibandingin proyeksinya Jasindo yang pada semester 2 ini, aset Jasindo itu udah tumbuh lebih besar 26% gitu. Nah, pertumbuhan dari si aset ini itu didominasi sama investasi dan aset reasuransi. Nah, faktor pendorong dari bisnis asuransi umum ini itu asuransinya mampu membuat produk yang inovatif gitu dibandingkan dengan asuransi yang lain. Nah, selain itu dari bisnis mikro asuransi ini juga masih banyak yang belum tergarap. Jadi selain itu proyek-proyek infrastrukturnya dari pemerintah juga bisa menjadi pendorong bisnis asuransi umum. Terus strategi yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan aset ini dengan cara pengelolaan investasi yang efektif sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan juga menetapkan reasuransi yang tepat dan pada reasuradur yang kompeten. Gitu paling Bu. Selanjutnya dijelasin sama teman yang lain. Izin menambahkan ya Bu. Salah satu perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia yaitu Jasindo juga mencatat adanya peningkatan aset yaitu sebesar 16% dari periode semester 1 tahun sebelumnya.
Dan peningkatan tersebut itu berasal dari peningkatan investasi dan aset reasuransi. Jadi jika dibandingkan dengan proyeksi pada semester 2 di Jasindo, maka aset Jasindo juga sudah tumbuh lebih besar sekitar 26% dari proyeksi semester 2. Dan pertumbuhan tersebut didominasi seperti yang sudah yaitu investasi dan aset reasuransi. Dan juga faktor pendorong bisnis asuransi ini yaitu mampu membuat produk yang inovatif dan juga membundling dengan asuransi yang lain. Ya. Boleh dilanjut? Baik, dilanjut oleh saya. Silakan mungkin Jagat boleh disiasin. Nah, ini saya sampaikan terkait dengan data aktualnya, bagaimana per tahunnya, dari tahun 2018 sampai 2021, data penghasilan dari asuransi konvensional. Mungkin yang slide sebelumnya, Gat, yang keynotes itu, mungkin rasio. Nah, ini perihal dari tahun 2018 sampai 2019, bahkan per tahunnya, itu dari total investasi, total liabilitas, bahkan preminya pun sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, itu naik sekitar 10-20%. Kita melihat dari tahun 2018 saja, per Juli 2018, bahwa total investasinya itu sekitar 993.305.898, naik sekitar 10%, menjadi 1.104.193.341 rupiah. Dan itu signifikan, setiap tahunnya naik 10-20%. Gitu. Bahkan total liabilitas pun naik secara signifikan. Gitu. Tidak ada penurunan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Bahkan sampai tahun ini, per Juli 2021 pun meningkat sekitar 10-20%. Nah, itu secara garis besarnya. Mungkin untuk rasio dan lain sebagainya akan disampaikan detail oleh Jagat. Enggak. Silakan, masih ada nggak? Masih ada? Oh, udah. Ini datanya dari mana nih? Jaga dan teman-teman, yang terakhir dari OJK atau dari mana? Oh, BPS. Jadi itu datanya disajikannya seperti itu atau saudara ngolah lagi? Oh, sudah seperti itu ya.
Oke, kemudian kalau misalkan oke lah ya dibahas di satu dulu ya, satu-satu maksudnya di review dari tadi dari yang disampaikan oleh Salman dan teman-teman gitu kan ya, terkait dengan perkembangan asuransi konvensional di kita. Kalau misalnya mungkin dilihat dari perkembangannya itu positif ya, jaga teman-teman ya, positif ya. Oke, karena memang kita tahu juga kalau asuransi konvensional itu sejak lama adanya gitu. Kalau memang misalnya dibandingkan dengan mungkin market share-nya juga, tahu nggak market share-nya berapa, sempat dicari nggak Jagat? Coba market share asuransi konvensional berapa? Sepertinya pasti apakah lebih besar daripada yang asuransi syariah itu seperti apa gitu ya. Maksudnya kalaupun market share-nya jauh lebih besar daripada asuransi syariah sih wajar, karena ya sejak berdirinya juga ya, maksudnya secara historis berdirinya juga kan kalau asuransi konvensional itu sudah lama gitu kan ya. Ini Jaga sambil cari ya market share dari itunya berapa, dari konvensionalnya berapa. Terus yang belum ketemu tuh ini nanti teman-teman Jaga juga sambil cari sambil saya menjelaskan, sambil teman Jagat yang lain sama tuh siapalah cari jumlah perusahaan asuransi saat ini berapa, asuransi konvensional saat ini berapa gitu kan ya. Apakah memang lebih besar juga, lebih banyak juga daripada asuransi syariah gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke ke market share ya, market share. Saya lupa lagi ngomong apa. Ya intinya tadi kan secara secara total aset gitu ya, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Lulu dan teman-teman gitu ya, itu pasti untuk yang asuransi konvensional ini memang pasti lebih besar daripada asuransi syariah, karena ya asuransi syariah kan baru berdirinya itu baru tahun 90-an 94 gitu ya, tapi asuransi konvensional itu sudah sejak lama gitu ya. Kemudian juga bagi masyarakat yang mungkin khususnya nih masyarakat yang berada di perkotaan gitu ya, atau ya banyak masyarakat yang berada di perkotaan itu kan sudah banyak terliterasi gitu ya, apalagi kalau mereka seorang financial planner gitu kan ya. Kalau dalam financial planning itu kan pasti salah satu indikator, salah satu komponen yang harus diperhatikan itu adalah terkait dengan proteksi atau terkait dengan asuransi gitu, insurance. Jadi mau nggak mau mereka tuh pasti ngikut gitu ya, seorang financial planner tuh pasti mereka mengikuti program asuransi ini gitu kan. Dan memang banyak juga asuransi konvensional yang mereka ambil gitu kan daripada asuransi syariah yang mungkin karena secara literasi gitu kan itu masih sangat terbatas gitu kan daripada asuransi konvensional yang sudah sejak lama gitu ya. Nah, kemudian cuman ya tadi juga sih seiring berjalannya waktu juga gitu ya, sama halnya sih meskipun kalau kita lihat kalau saya baca selintas gitu ya, kalau jumlah asuransi konvensional itu kan banyak yang sudah berstatus full phase ya, perusahaannya itu bukan lagi unit usaha gitu, karena kalau yang asuransi syariah kan banyak yang berbentuk unit usaha syariah ya. Kalau perusahaan asuransi konvensional tuh sudah banyak yang full statusnya tuh gitu. Nah, itu kan sudah sedikit lebih maju juga gitu kan ya. Nah, cuman tadi apakah memang coba sekarang ya, karena kalau literasi untuk indeks literasi asuransi syariah itu kan seperti yang kita ketahui itu masih sangat terbatas, masih sangat sedikit. Sepertinya masih jauh lebih besar daripada tingkat indeks literasi asuransi konvensional gitu. Nah, makanya pengen lihat market share-nya berapa gitu. Sudah ketahuan nggak Jagat market share dari asuransi konvensional berapa sih di kita? Di sini nih statistik ya, sebenarnya sih kalau saudara juga harusnya itu ngambilnya ke OJK, kemudian statistik asuransi. Ini sebenarnya saya buka, cuman karena saya masih di halaman awal, ya, halaman awal. Tadi juga yang Fahmi dan Jaga sampaikan itu juga sama ya dari sini. Dari statistik gitu, maksudnya dari statistik dari OJK, BPS itu ngambilnya dari OJK gitu, karena tadi ini hampir sama dari asuransi ya. Jenis investasi yang sudah ketemu belum?
Di sini nggak ada sih di statistik di statistik asuransi konvensional sih tidak ada, ya tidak tercantum berapa perusahaannya. Ya. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi memang betul ya, Prudent Allianz itu memang nomor inilah ya, nomor atas lah gitu ya kalau untuk kedudukan asuransi konvensional. Selain AXA juga kan sebenarnya udah masuk ya. Bagus juga. Coba saya sambil nyari juga nih, penasaran di sini. Di statistik biasa suka ada, cuman ini tidak ada. Kalau jumlah perusahaannya berapa sekarang? Perusahaan asuransi konvensional, coba sambil di Google. Jumlah perusahaan asuransi konvensional tahun 2021 gitu. Berapa? Terusnya di ini ya, di apa namanya teh? Di laporan perkembangan asuransi statistik. Coba yang lain, Lulu dan teman-teman sudah nemu belum berapa jumlah, atau yang lain juga nih? Gimana? Oke. Ya, tapi pasti sih sepertinya kalau misalkan kita tebak lah ya ibaratnya, pasti angkanya tuh lebih besar lah ya daripada asuransi syariah lah ya, pastikan seperti itu ya. Karena kalau asuransi syariah selain baru, mungkin meskipun mayoritas penduduk Indonesia tuh memang banyak muslim, cuman kan ya kita aja sih, saya aja maksudnya tidak ngikutin asuransi gitu. Maksudnya pasti meskipun memang sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim, tidak berarti juga mereka kan semuanya berasuransi syariah gitu kan ya, gitu kan. Jadi memang ada tetap yang dia itu ikut asuransi tapi yang masih konvensional, atau juga mungkin yang sama sekali tidak berasuransi. Sehingga ya pastilah kalau kita tebak jumlah asuransi syariah itu pasti tidak lebih besar sepertinya gitu kan ya daripada asuransi konvensional. Karena kalau kita lihat juga apa ya, perusahaan asuransi syariah itu lebih gencar, agen-agennya tuh ya lebih gencar daripada yang perusahaan asuransi syariah gitu ya. Mungkin ini juga menarik nih saudara, kalau misalnya mau riset jadi apa namanya terkait dengan indeks literasi itu seperti tingkat religiusitas, meskipun misalnya kita sebagai muslim, tapi kan terkadang juga mungkin ada juga yang belum tahu gitu, oh ternyata ada ya asuransi syariah gitu, yang mereka pandang tuh, yang mereka pikirkan tuh mungkin hanya satu jenis asuransi di Indonesia tuh gitu kan ya, asuransi Prudent yang konvensional saja, padahal kan ada juga yang sudah unit syariahnya gitu kan ya. Ya ini sih jadi PR juga kita gitu ya, ketika misalnya ada saudara atau ada rekan yang memang ibaratnya mau berasuransi, ya pilihlah yang asuransi syariah gitu. Meskipun mungkin untuk secara teknis ya, perusahaan asuransi syariah juga punya PR besar gitu. Mereka mungkin secara teknis belum bisa ibaratnya mengalahkan strategi dari asuransi konvensional gitu kan, yang memang sudah berdiri sejak lama kan, seperti itu. Itu ya. Ya intinya berkembang asuransi konvensional ini, apa namanya, meskipun memang kita masih dual sistem kan ya, masih seiring apa namanya, berjalan beriringan gitu kan, mangga yang mau milih konvensional, mangga yang mau milih syariah, mangga gitu. Cuman ya saya juga dulu pernah ketemu dengan beberapa agen asuransi, dan itu ternyata yang menawarkan itu yang konvensional gitu ya. Emang belum pernah ketemu gitu, yang nggak tahu nih pada agen asuransi
agen asuransi konvensional gitu ya. Karena kalau terhadap proteksi terhadap mereka tuh setiap orang tuh pasti dia ikut asuransi, dan itu asuransi yang diikutinya kan pasti bukan asuransi syariah tapi asuransi konvensional gitu. Biasanya sih mereka seperti itu, sehingga ini yang menduduki pangsa asuransi itu asuransi konvensional tuh banyaknya orang Chinese kalau saya lihat gitu kan, seperti itu. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan sih kita juga ya bisa gitu. Kalau saudara juga mau ya boleh lah, mangga gitu ya. Itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Jagat dan teman-teman, sudah cukup ya? Oke, karena sudah asar. Oke, kalau cukup ya terima kasih banyak ya untuk kelompok Jagat tadi, kelompok 4, 3 dan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas dari pertemuan kemarin sampai sekarang setidaknya memberikan informasi kepada kita semuanya gitu kan ya, untuk ya terkait dengan gambaran asuransi umum di kita tuh seperti apa, ternyata seperti ini gitu ya. Dan nanti juga mungkin saudara harus ibaratnya silakan di rumah gitu ya dikaji ulang lagi lah, khawatir mungkin ada yang informasi yang belum saudara serap seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang nih saya mau ngasih tugas ya. Jadi berdasarkan apa yang telah saudara paparkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 gitu ya. Saya maksudnya agar nanti saudara bisa menyampaikan atau bisa menuangkan gagasan atau ibaratnya punya pemikiran ya terkait dengan tinjauan asuransi konvensional ini ya. Saya mau memberikan tugas kepada saudara. Saudara buat podcast ya. Saudara tahu kan podcast? Podcast kayak bukan video, bikin podcast terkait dengan tinjauan umum asuransi gitu ya. Nah, nanti saudara durasinya jangan lama-lama lah ya. Saudara buat dulu naskahnya, kemudian setelah itu silakan take recorder gitu ya. Sudah biasa lah, saya yakin ya saudara bikin podcast. Nah, kemudian nanti yang dikumpulkan itu ke saya bentuk MP3-nya. Boleh mau diiringi dengan instrumen, musik instrumen gitu ya, boleh gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti saya minta file MP3-nya seperti itu. Itu durasinya 10-15 menit. Apa yang dibahas itu adalah terkait pertama sejarah asuransi gitu ya, apa itu disampaikan aja secara singkat oleh saudara, bahasa saudara sendiri seperti apa, karena kalau saya lihat mah teman-teman mahasiswa tuh pada jago lah bikin podcast gitu ya, pada bisaan gitu, pada bisa gitu ya mengekspresikannya tuh pada lebih jago. Kemudian yang kedua terkait dengan cara kerja asuransi konvensional itu seperti apa gitu ya, singkat saja. Kemudian yang ketiga terkait dengan jenis-jenis asuransi konvensionalnya ya, minimal yang pure insurance sama unit link lah ya, minimal itu. Kemudian terkait dengan pandangan Vicky terhadap regulasinya dulu ya, regulasinya sedikit aja, misalkan mau menyoroti undang-undang tentang apalah boleh gitu ya, silahkan. Kemudian tentang fikihnya ya, sorotan fikih seperti apa, dan terakhir ini kondisi aktualnya misalnya minimal perkembangan itu seperti apa ya. Nanti silahkan saudara buatkan podcastnya. Kemudian nanti saya minta MP3-nya, bisa kan di spot juga ya, kalau nggak salah pernah dulu saya, bisa ya Jagat ya, di spot ya dikumpulkan, seperti itu. Kemudian nanti, kalau misalnya saudara seandainya saudara sudah punya akun di Anchor atau di Spotify lah gitu ya, mangga silakan mau di-upload sendiri juga gitu ya. Tapi paling nanti saya minta izin bagi 2 atau 3 orang terbaik, mau saya add ya, saya publish di podcast akun saya gitu, seperti itu ya. Nah, ini dikumpulkannya minggu depan ya, insya Allah bisa lah, cuma seminggu juga bisa, dan sebentar ya, tinggal sudah buat dulu naskahnya, itu silakan saudara recorder gitu, kemudian nanti pakai musik atau gimana, udah selesai gitu ya. Nanti dikumpulkannya pekan depan sekarang hari Jumat ya, berarti malam Jumat lah, malam Jumat malam ya. Silahkan dikumpulkan, maksimal durasinya 10-15 menit, tapi membahas yang tadi ya, ke-6 topik yang kemarin sudah disampaikan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Tidak ada? Oh iya, tugas individu ya, Jagat, terima kasih sudah mengingatkan. Ini tugas individu ya, jadi makanya nih, saudara kalau misalkan kemarin lupa lagi sejarah gitu ya, nah tolong yang kelompok 1 share lagi ya, gitu. Jadi biar saudara ada referensi, atau kalau nggak juga mencari sendiri juga mangga gitu kan. Setidaknya kan sudah ada bayangan, jadi biar tidak usah nyari-nyari lagi. Tinggal bikin naskah podcastnya, kemudian saudara langsung take recorder ya, itu ya. Itu nggak ada lagi ya terkait tugas. Kalau tidak ada lagi terkait tugas, saya mau izin terkait PPL ya, nggak apa-apa sebentar ya sebelum saya tutup. Jadi ini nilai instansi yang sudah masuk ke saya itu baru ada 70 orang ya. Saya mau share di sini ya, mau share di kolom chat.
nanti saudara setelah ini bisa dibuka ya, nama saudara ada enggak gitu. Maksudnya khawatirnya belum ada, saudara harus follow up lagi gitu ya. Tapi seperti sih mudah-mudahan saya rasa semuanya sudah gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bagi yang belum ujian, sepertinya masih ada ya yang belum ujian. Ada yang belum ujian kan di sini? Ujian PPL? Atau semuanya sudah? Coba yang belum ujian, raise hand atau say. Sambil saya nyari filenya nih. Oh, sudah berarti ya? Sudah ujian semua ya? Yang Bu Rida udah ujian belum? Yang bimbingannya sama Bu Rida? Sudah, udah? Bu. Ya. Oke, sudah. Kemudian yang bimbingannya sama Bu Fitran? Sudah, Bu. Ibu. Sudah juga ya? Alhamdulillah ya, Bu. Tapi infografisnya sudah belum? Infografisnya? Sudah, Bu. Sudah juga. Oke, Surya yang sama Bapak yang sama Pak Jajang kapan? Sudah belum? Ada nggak sini yang bimbingannya sama Bapak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, ginilah ya. Oke, jadi saya tuh kan berencananya Senin besok tuh mau setor nilai ke P2JK gitu ya, agar nanti nilai PPL saudara bisa segera diproses gitu kan, seperti itu. Ini kan karena sudah mundur, sebenarnya saya target tuh minggu ini harus setor ke P2JK, tapi karena ternyata ada beberapa nilai ujian PPL yang belum masuk gitu kan ya, seperti itu. Mungkin ya saya nanti konfirmasi lagi gitu kan ke dosen yang bersangkutan gitu ya. Khawatir emang belum lupa belum udah ujian tapi belum ngisi link penilaian gitu ya. Nanti akan saya share kembali, tapi ketika ada di antara saudara yang memang belum ujian gitu ya, mohon ke dosen pembimbingnya untuk segera minta kapan saya bisa dijadwalkan untuk ujian gitu kan ya, karena nilai akan saya segera sampaikan hari Senin besok seperti itu ya. Nah, kemudian saya mau share nih, saya belum juga nih filenya kalau ya, bentar ya. Khawatir nanti ada di antara saudara yang belum masuk dari instansinya gitu. Kalau misalkan seandainya belum, saudara ya harus kembali meminta dan membantu untuk upload gitu ya, formulir yang sudah saya dulu diberikan. Bentar ya, ini mana sih filenya tuh? Kalau dicari-cari suka nggak ada. Bentar ya, cari dulu. Nah, ini mudah-mudahan, nah ini udah ya, udah terkirim nih di kolom chat. Nanti silakan saudara buka ya, silakan buka nanti aja di rumah gitu ya. Kalau tidak ada yang belum masuk, kalau misalnya seandainya belum masuk, silahkan konfirmasi. Kalau tidak ya sudah, berarti alhamdulillah gitu. Tinggal nanti saya konfirmasi ke beberapa dosen yang memang nilainya belum masuk seperti itu. Itu ya untuk PPL. Oh, kemudian satu lagi nih terkait dengan PPL, nilainya tuh kalau saya lihat dari instansi gitu ya. Kalau dilihat dari instansi itu memang alhamdulillah rata-rata sih bagus gitu kan ya, bahkan ada yang dapat 100 kalau saya lihat. Cuman ada juga yang instansi yang memberikan nilainya tuh tidak seperti yang lain gitu kan. Kalau yang lain tuh rata-rata enggak 100 sih, enggak rata-rata 100 mah. Ada yang 100, kemudian ada juga rata-rata 90-an gitu ya, rata-rata 90-an. Tapi ada juga yang ngasih nilainya tuh 70-an gitu. Nah, ini ya mungkin saya juga nanti akan ngasih highlight lah, ngasih tanda lah ya ke perusahaan ini atau ke tempat magang ini gitu kan, atau mungkin menanyakan kenapa kok bisa sampai seperti itu beda dengan yang lain gitu kan ya, karena mungkin apakah standar penilaian yang berbeda itu seperti apa gitu, seperti itu. Jadi ada juga, nah harapannya adalah ketika dikompilasi dengan nilai ujian gitu ya, mudah-mudahan nih, saya sebenarnya nggak tega ketika nilai PPL saudara harus B gitu kan ya, atau harus B-, apalagi C, itu sangat tidak tega sama sekali gitu, kecuali kalau misalnya saudara punya kasus atau misalkan saudara tidak melaksanakan ujian PPL atau tidak melaksanakan kegiatan internship gitu kan ya. Apalagi kan kemarin ketika saudara PPL tuh di tengah pandemi yang sedang hit-hitnya gitu kan ya, perjuangannya luar biasa. Sebenarnya saya tidak tega ketika misalnya ada di antara saudara yang dapat nilai B gitu, atau nilai B juga sepertinya sih pinginnya A semua gitu. Cuman kan kita harus juga melihat kondisi nilainya seperti apa gitu ya. Harapannya sih mudah-mudahan kalaupun misalnya di antara saudara ada yang nilai
dari instansinya itu misalkan kurang dari 90 ya, misalkan gitu, ada yang 80, ada yang 70-an. Nah, mudah-mudahan kebantu sama nilai ujian PPL kemarin seperti itu, book chapter dan sebagainya, sehingga harapannya nilainya semuanya bisa maksimal gitu kan ya, seperti itu. Karena kalau saya lihat sih insya Allah di antara saudara angkatan 2018 ini ketika PPL kemarin tidak ada yang bermasalah, maksudnya tidak sampai ada yang bikin kasus lah gitu ya, karena kalau ada yang bikin kasus biasanya suka terdengar juga gitu kan, dan itu ya biasanya jadi nggak lulus gitu kan ya, PPL-nya harus mengulang ke semester berikutnya seperti itu. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan bagus gitu ya. Itu mungkin ya, nanti silakan dicek ya nama saudara, kalau misalnya ada ya alhamdulillah ya, selamat, berarti mudah-mudahan bisa segera diproses nilainya. Kemudian kalau misalnya seadanya tidak ada nih, saudara langsung konfirmasi lagi ke pihak instansinya untuk bolehlah diminta boleh di-uploadkan atau boleh diisikan ke Google Form oleh saudara gitu, khawatir misalkan pihak perusahaannya sedang sibuk gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya, terima kasih banyak atas partisipasi dan juga perhatiannya untuk hari ini ya, perkuliahan hari ini. Kita insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan bahas tentang takafulnya ya, konsep dasar takafulnya, ke asuransi syariahnya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari pertemuan kemarin sampai sekarang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara gitu, karena seperti itu. Kita sama-sama tutup saja ya, karena sudah 3:30 dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya, selamat menunaikan sholat asar, tetap saling mendoakan, sehat-sehat semuanya ya. Salam untuk keluarga tersayang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.